One, two, three. Hai guys, Halo. welcome to Rumpian Ibu Gembala bersama aku Felicia Huang dan Celia. jadi Celia ini adalah cece ipar aku guys. Kita tinggalnya di Surabaya dan rumahnya kita itu depan-depanan. Jadi kita cuma seberang-seberangan doang. Kita tetangga ya. Kita tetangga ya. Karena ini Rumpian Ibu Gembala, makanya harus ada ibu gembalanya yaitu Celia. Kita dua-duanya ibu gembala ya guys. Nah, ibu gembala itu adalah istrinya pendeta karena suami kita adalah pendeta ya. Yap. Nah, kita hari ini mau ngebahas tentang pandemi COVID-19. Ini kan udah berlangsung sekitar 3 bulanan lebih ya, Dari Celia. Maret ya kayaknya, itu Maret ya. Maret, April, April, Mei. Ini sekarang udah masuk Juni, mau masuk bulan keempat kayaknya. Yep, udah hampir mau 4 bulan dan banyak orang juga pasti bingung ya, aduh gimana ya, apalagi Surabaya sekarang zona hitam, Ce. Udah nggak merah lagi. Udah nggak merah lagi, Ce. Jadi kita udah tahu kapan PSBB ini akan berakhir. Iya. Oh my god. Dan bisa dibilang meresahkan juga ya, Ce. Iya sih, kan orang Surabaya ini terkenal apa ya, bonek ya, bondo nekat gitu, kan nggak ada takut-takutnya, wani gitu kan, biasa wani itu artinya berani. Berani. Ya. Iya. Jadi malah lebih parah daripada Jakarta. Sepertinya begitu ya. Wow. Dan pastinya kalau misalnya ngelihat banyak banget gara-gara pandemi ini, pastinya perekonomian lemah. Iya. Orang-orang juga bingung nih mau kerja apaan. Banyak yang dirumahkan kerjanya. Iya. Banyak yang cuma dapat 25% aja gaji. Iya. Terus banyak usaha juga pada tutup, Ce. Karena Iya. nggak sanggup bayar pegawainya. Iya. Benar. Aku juga merasa selama ini bisa survive itu karena aku udah nabung jauh-jauh hari sebelumnya. Bener banget, nggak bisa kalau kita cuma mengandalkan apa yang dapat 1 bulan itu kan, jadi pasti kurang. That's Ya. right. Tuhan bisa terus pelihara kita sampai sekarang ini. Amin. Walaupun pandemi COVID-19 kita tetap dipelihara sama Tuhan ya, Ce. Ya, justru pemeliharaan Tuhan akan semakin kita rasakan gitu, semakin nyata setiap hari gitu ya. That's right. Amen. Ya. Nah, kalau Cece sendiri gimana nih selama pandemi COVID-19? Iya, jujur sebenarnya kalau Cici justru bersyukur dengan adanya pandemi ini gitu, karena memang sebelum-sebelumnya Cici berdoa minta waktu lebih sama anak-anak, awalnya begitu. Tapi waktu Cici berdoa, Cici pikir kayak gak bakalan bisa deh Tuhan, karena Cici kan mesti temani Ko Billy terus keliling, kayak hampir setiap minggu itu pergi keluar kota gitu. Tapi Cici ada kerinduan, pingin juga menggembalakan anak-anak nih, 2 domba kecil yang di rumah gitu kan. Nah, jadi ya, tapi waktu Cici berdoa gitu, ya pingin Tuhan, tapi kayaknya kok nggak bisa ya. Nah, tahu-tahu kok ada kayak gini. Sampai 3 bulan pula, Iya, sampai bener-bener. lebih dari 3 bulan. Cece bersama-sama sama anak-anak terus ya, Ce ya? Iya, benar. Wow. Cici anak rumahan juga sih, jadi gak masalah kalau di rumah pun oke gitu. Iya, kita masih senang-senang aja Iya. gitu. Nah, seperti yang diketahui nih ya, kalau berdasarkan dari apa yang aku lihat selama ini, banyak orang-orang yang tiba-tiba jadi miskin, Ce. Iya. Karena yang dari penghasilannya yang biasanya dia ambil gaji berapa dan cuma bisa dapat paling cuma 20%, 25% Iya, gitu. iya benar. Mendadak miskin Mm-mm. secara finansial. Mm-mm. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, Ce, di Bible itu ya, Ce. Iya, ada di Bible. Itu banyak banget kan cerita tentang yang dari Miskin. Lazarus. Iya. Bilang di Bible tuh banyak kasih perumpamaan, kasih kejadian-kejadian yang tentang orang miskin, tentang orang kaya gitu. Iya. Nah, kita mau bahas sekarang ini apa sih maksud kata miskin ini sebenarnya? Iya, Karena pandangan orang kemiskinan dan kekayaan itu beda-beda gitu. Ada yang bilang, orang itu kaya loh. Ada yang bilang, enggak juga, masih ada yang lebih kaya gitu kan. Ada juga yang bilang, dia tuh miskin loh. Tapi enggak loh, ternyata dia tuh sebenarnya kaya gitu. Jadi konsep miskin kaya ini yang kayak gimana nih gitu. Kita mau belajar juga apa kata Tuhan Yesus tentang orang yang miskin gitu. Iya, orang yang miskin itu artinya apa sih di Bible? Iya, dan justru Tuhan bilang berbahagialah orang yang miskin. Iya, kenapa ya Tuhan Yesus ngomong berbahagialah orang yang miskin? Iya, itu kan kayak amazing. Itu memang perkataan Tuhan Yesus tuh kayaknya beda dengan cara pandang dunia kebanyakan gitu. Justru kalau orang dunia bilang harusnya berbahagialah orang yang kaya dong, tapi Oh ya, kita buka di Matius 5 ayat yang ketiga. Iya, Matius 5 ayat yang ketiga.
bacain aja ya. Iya. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena merekalah yang memiliki kerajaan surga. Nah, kemiskinan kayak apa ini maksud Tuhan gitu? Jadi berbahagialah orang yang miskin dalam roh, itu artinya di dalam kita itu benar-benar merasa kita itu miskin tanpa Tuhan. Kita sangat memerlukan Tuhan dalam segala hal. Ketika kita tahu bahwa kita ini dalam tanda kutip kita miskin tanpa Tuhan, itu justru Tuhan akan menyatakan keselamatannya buat kita. Oh, jadi miskin itu nggak melulu tentang materi ya, Iya. Cie, ya. Jadi miskin itu maksudnya kita tuh selalu ingin haus akan Tuhan. Iya, orang yang merasa membutuhkan Tuhan kayak gitu. Yap. Kalau nggak ada Tuhan nggak bisa hidup, nah. Ya, Tepatnya kayak gitu ya. I'm nothing without you, Lord, kayak gitu. Yep, Kayak yep. I'm desperate for you. I need you. Gitu. Bukan every day tapi every moment in my life I need you. Gitu. Wow. Jadi bukan gara-gara aku punya uang terus aku bisa hidup, tapi aku punya Tuhan, iya, makanya aku bisa hidup. iya, Gitu, benar, guys. ya. Karena itu waktu dibaca di INB ini udah jelas sih dibilang berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena Iya. kita ini sebenarnya manusia roh yang tinggal di dalam daging gitu. Yap. Jadi lah roh kita ini yang bisa memenuhi itu cuma Tuhan kan gitu. Karena ketika kita tahu kalau roh yang di dalam kita ini kekal, daging cuma paling 70-80 tahun udah habis gitu. Iya. Ya kan, tapi roh itu kekal. Kita tahu kalau cuma Tuhan yang bisa menyelamatkan aku secara roh. Kita perlu tahu kalau hanya Tuhan yang bisa memuaskan semuanya, memenuhi semuanya gitu. That's right, guys. Jadi pada saat itu juga ada cerita kan, papanya Cici itu beberapa hari yang lalu tuh masuk rumah sakit. Nah, pada saat masuk rumah sakit itu, padahal papanya Cici itu jarang masuk rumah sakit loh, jarang sakit sebenarnya. Tapi tiba-tiba pada saat itu tahu-tahu mendadak pusing, terus ternyata dicek natrium, kadar natrium di dalam darah itu kayak sangat low gitu, sangat rendah. Jadi harus masuk dan harus diinfus. Nah, pada saat itu Cici di rumah, Cici nggak bisa antar papanya Cici, yang antar itu adik. Terus adik itu kirim foto gitu, ini papa di rumah sakit gitu. Terus pada saat Cici lihat gitu fotonya kan, Cici kan deket kan sama papa. Terus kayak, kasihan banget ya, kayak nggak tega gitu loh ngelihatnya gitu. Nah, terus malamnya Cici ajak anak-anak Cici, ayo kita doain buat opa gitu kan. Ini loh opa masuk rumah sakit loh ini loh, lihat fotonya gitu kan. Terus mereka berdua bisa bilang hal yang sama. Dia bilang kayak, pur opa kayak gitu. Terus Scarlett juga bilang, pur opa, pur. Langsung pada saat itu kayak Cici dikasih tahu sama Tuhan, dikasih pemahaman lebih gitu. Karena memang sebelumnya Cici penasaran kan, ini maksudnya pur di hadapan Tuhan tuh kayak gimana gitu. Iya. Cici cari-cari di Bible atau Cici dengar firman juga. Biasanya sih selama ini pur itu dianggap miskin cuma secara materi, tapi ternyata dari anaknya Cici bilang kayak gitu, pur opa gitu, berarti ternyata berbahagialah orang yang mendapatkan belas kasihan Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan. Ketika Tuhan tuh ngelihat kita, Tuhan itu kayak jatuh belas kasihan gitu loh. Dan orang yang mendapatkan belas kasihan Tuhan, grace, anugerah, kemurahan Tuhan itu, orang itulah yang diselamatkan dan masuk kerajaan surga. Kayak gitu. Jadi itu emang luar biasa sih. Cici emang awalnya tuh merindukan gitu, apa ya Tuhan artinya ini gitu. Tuhan bilang kan, ketika kamu mencari, kamu akan menemukan. Ketika kamu mengetuk, pintu itu akan dibukakan bagimu. Ketika kamu minta, maka itu akan diberi. Cici tuh seperti waktu itu kayak merindukan, apa ini Tuhan? Sama Tuhan kayak dikasih pemahaman kayak gitu. Kayak it's so good. Berarti buat orang-orang mungkin yang merasa dirinya itu sangatlah penuh ya, Cek. Kayak aku kaya nih. Aku kaya, aku punya semuanya. Uang juga ada, semuanya aku ada gitu. Kalau orang merasa kaya, maksudnya karena dia merasa kaya secara spirit, dia udah cukup benar gitu kan. Aku ini udah cukup holy loh, aku udah cukup benar, aku ini udah nggak terlalu butuh Tuhan lagi. Itu Tuhan juga bingung juga ya, orang kayak gini diapain. Tapi kalau waktu orang itu benar-benar humble gitu, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dan setiap saat dia selalu merasa kalau dia itu benar-benar perlu Tuhan, justru Tuhan itu akan semakin mencurahkan berkatnya, mencurahkan anugerahnya. Karena itu ada istilah
ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Iya, gitu. iya. Yang ada juga kisahnya yang di Bible ya, Cek, Iya. di orang muda yang kaya itu, Cek. Oh iya, benar-benar. Yap. Pada saat itu ada anak muda yang datang kepada Yesus kan. Dia bertanya, "Guru, apa yang aku harus lakukan untuk aku bisa masuk kerajaan surga?" Lalu Tuhan Yesus bilang, "Apa kamu sudah itu tahu hukum Taurat gitu? 1-10 itu kan yang kita tahu gitu." Terus anak muda bilang, udah semua itu sudah aku lakukan, Bu. Bahkan dari aku kecil," katanya gitu. Terus Tuhan Yesus bilang, "Oh ya udah, kalau gitu kamu jual aja semua milikmu, kamu bagikan ke orang miskin, lalu kamu ikut aku." Terus anak muda itu langsung bingung. Waduh, kayaknya nggak bisa kalau yang itu gitu kan, ya kan? Malah nggak mau ya. Dia nggak mau, langsung udah gitu pergilah. Anak muda itu pergi. Gitu. Wow, jadi anak muda itu lebih milih hartanya dibandingin sama ikut Tuhan. Iya. Dan Tuhan itu mau kasih tahu dari kejadian ini, orang yang pertamanya merasa dia udah cukup benar, dia udah cukup suci, dia udah cukup kudus dengan semua atribut keagamaannya dia, ternyata di mata Tuhan itu sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu Gak ada kan. artinya. Iya, dan Tuhan bilang padahal itu yang Tuhan minta itu masih yang pertama. Hukum yang pertama itu kan jangan ada Tuhan lain di hadapanku selain aku. Nah, anak muda ini tadi yang bilang sudah semua Tuhan, dari 1-10 semua sudah aku lakukan. Tuhan masih Tuhan minta yang satu aja ini dia nggak bisa gitu loh. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Padahal dia lebih memilih hartanya daripada Tuhan. Berarti kan dia menempatkan mamon ini di atas Tuhan. Kan Tuhan, karena itu kembali lagi, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Tuhan karena dia yang akan diselamatkan gitu. Kalau anak ini kan menganggap dirinya udah kaya nih, jadi ya sulit juga bagi Tuhan untuk bisa bekerja gitu. Iya. Kayak anggapannya itu seperti yang waktu itu aku pernah dengar juga. Kalau misalnya kamu udah terlalu banyak makan junk food, itu kan kalau kita udah terlalu kenyang dengan hal-hal dunia gitu kan, kita udah nggak lapar dan haus lagi akan kebenaran. Istilahnya seperti kita udah sepanjang hari nih Cici makan junk food terus dikasih makan yang sehat, udah pasti udah full. ya. Nah, jadi ketika hidup kita terlalu penuh dengan keakuan kita sendiri, hidup kita terlalu penuh dengan keinginan-keinginan dunia, kesenangan-kesenangan dunia, gimana Tuhan mau kasih juga agak Nggak sulit bisa. nih. Iya. Jadi memang itu, karena itu kita mesti terus seperti kayak gelas gitu merasa kosong terus dan selalu ingin terus dipenuhi oleh Tuhan saja. Ya. Karena cuma Tuhan yang bisa memuaskan kita, cuma Tuhan yang bisa menambahkan segala sesuatu, dan cuma Tuhan yang bisa memperkaya dan menyelamatkan hidup kita. Amin. Makanya Christianity is not a religion, but it's a relationship between us and God gitu. That's why kita nggak bisa sombong. Iya, kayak Tuhan bilang jangan ada seorang pun yang memegahkan diri gitu, karena memang kemauan kita bisa taat Tuhan aja itu juga Tuhan yang kasih kok gitu. Kita bisa percaya mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan itu juga itu anugerah dari Roh Kudus gitu. Amin. Jadi semuanya ini cuma karena Tuhan gitu. That's right. Ya. Iya sih, Cek. Gara-gara COVID ini juga ya, Cek. Banyak orang itu jadi lebih egois. Aku liatin. Cek pernah tahu nggak sih yang Orang belanja itu kan? Ya. Nah. Pas COVID, wah tahu nih berita COVID. Wah, nyerbu supermarket dan belanja barang-barang banyak banget karena dia pikir aku harus ada persiapan makan di rumah nih. Iya. Ya kan, aku harus survive nih. Tapi nggak mempedulikan ternyata orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan nggak punya uang. Iya. Mereka benar-benar butuh barang itu, misalnya makanan itu, tapi nggak ada di supermarket gitu loh. Sedangkan uangnya mereka nggak cukup untuk ngestok barang. Iya. Orang kenapa bisa selfish sampai melakukan hal-hal yang seperti itu, karena sebenarnya mereka worry too much ya, kayak terlalu khawatir yang berlebihan kayak gitu. Iya sih. Dan juga sekarang sih yang aku lihat itu ya, Cek, banyak yang orang-orang itu selfish, iya. Terus juga mereka itu mulai nggak mau ngebantu orang. Iya benar. Karena mereka pikir ya udah aku juga susah, aku lagi susah juga loh. Sorry aku nggak bisa bantu. Iya benar banget. Itu firman Tuhan juga ada yang bilang kayak gini, barang siapa memiliki akan diberi, tetapi barang siapa tidak memiliki justru itu akan diambil. Itu
Cici awalnya juga bingung sih. Apa nih Tuhan maksudnya ya? Sebab setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, dan ia akan berkelimpahan. Tetapi orang yang tidak mempunyai, maka apapun yang dimilikinya, hal itu akan diambil daripadanya. Kayak waktu kita baca ini kayak bingung ya, Tuhan kok gitu sih Tuhan, gitu gak sih? Orang ternyata ini menceritakan tentang perumpamaan talenta itu, Cek. Iya, itu ada satu orang kesaksian, orang gereja gitu kan. Waktu kita group prayer, dia tuh bilang gini, orang ini namanya Pak I ya, kasih inisial Pak ya. Dia tuh orang yang sederhana gitu ya, bersahaja. Dan dia bilang banyak loh orang yang datang ke dia itu minta bantuannya dia. Padahal Cici tahu orang Pak ini nggak terlalu yang berkelebihan banyak gitu ya. Tapi pada saat orang itu datang ke dia kasih satu hal, dia berkata bahwa apa yang ada pada saya kasih. Kalau apa yang dia minta, lalu saya ada, ya saya kasih sebisa saya kayak gitu. Pada saat itu Cici tuh kayak, ya ampun orang ini ya, kayak secara pandangan manusia kayaknya apa yang bisa dia berikan itu it's not much gitu. Tapi dia berkata, aku mau kok memberikan, aku punya kok. Nah, mental kalau misalnya kita ini punya, kalau kita percaya kita ini berkelimpahan di dalam Tuhan, kita pasti akan bisa untuk selalu memberi gitu. Justru ketika kita sadar kita itu punya sesuatu untuk bisa dibagikan, Tuhan akan terus menambahkan kayak gitu. Tapi kalau kita merasa orang ini minta-minta, aku aja nggak punya, itu udah mental. Sebenarnya dia tuh punya sih seharusnya. Itu udah mentality sih. Iya, udah mental. Jadi kamu tuh punya apapun, kalau misalnya kamu nggak bisa kasih apapun, kamu bisa kasih doa, bisa kasih senyum, bisa kasih kata encouragement, bisa kasih ayat, bisa kasih apapun gitu ya kan. Itu juga Cici jadi inget yang laut mati itu. Kenapa disebut laut mati? Karena dia nggak mengalir kemana-mana. Ketika air itu nampung semua masuk di laut mati, udah di situ aja, dia nggak mengalirkan lagi. Akhirnya justru di situ tidak ada kehidupan. Jangan pernah katakan aku nggak punya apa-apa gitu, karena itu kau dipanggil untuk diberkati dan untuk menjadi berkat gitu. You are blessed to be a blessing. That's right. Itu yang sama kayak perumpamaan talenta itu ya, Cek? Iya, talenta. Yang orang dikasih 5 talenta, terus dia jadikan 10. Iya. Dan ada orang dikasih 2 talenta, dijadikan 4 ya, Cek? Terus 1 talenta, dia kubur talentanya gitu. Soalnya dia kayak merasa yang Tuhan kasih it's not enough gitu kan. Kayak menurut dia itu nggak cukup, Tuhan kamu ngasih aku terlalu sedikit gitu. Akhirnya dia malah cara pandangnya dia ngelihat Tuhan itu udah salah. Jadi ketika cara berpikirnya tentang Tuhan salah, tindakannya pun salah. Akhirnya dia bilang gini, ini Tuhan terima ini 1 talenta yang Tuhan kasih ke aku, karena aku takut ini takut itu, justru aku kubur gitu. Terus Tuhan bilang, hah kok gitu? Terus kata Tuhan bilang, ya udah ini 1 ini kasih ke kayak temanmu yang tadi yang dikasih 5 sama 2 talenta dan bisa dilipat gandakan. Justru apa yang dari yang katanya dia not enough itu dikasih ke orang yang kayak kelihatannya udah berkelimpahan. Karena itu cara berpikir kita mesti ada metanoia ya. Bahwa Tuhan itu bilang my grace is sufficient for you. Anugerahku itu selalu cukup bagimu. Jadi kan ada yang bilang, aku mau memberkati ketika aku diberkati terlebih dahulu ya. Aku nanti mau perpuluhan kalau aku udah pendapatanku udah segini gitu kan. Padahal dari hal kecil itu, ketika kita setia sama hal kecil, kita melakukan apa yang Tuhan suruh, dari situ Tuhan akan terus menambahkan dan melipat gandakan. That's right. Lebih baik memberi daripada menerima. That's right. Kita diberkati untuk menjadi berkat untuk sesama. Gitu. Ayo mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami hari ini telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mungkin banyak yang dari kami masih belum bisa memahami seluruh isi firman Tuhan, tapi kami yakin dan percaya apabila kami benar-benar sungguh-sungguh ingin mengenal-Mu dan ingin memahami isi hati-Mu, kami yakin setiap dari kami akan mendapatkan pemahaman itu daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini bukanlah suatu kebetulan kami semua boleh berada di tempat ini,
dan bisa saling bertemu baik secara video saja, tapi kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Bapa, saat ini terima kasih buat pemahaman firman-Mu. Kami tahu hanya Tuhan yang bisa memenuhi hidup kami, hanya Tuhan yang bisa memperkaya hidup kami, dan hanya Tuhan saja yang bisa menyelamatkan hidup kami. Tuhan, kami sadar bahwa we are nothing without you, Lord, dan kami tahu bahwa kami terus memerlukan Tuhan, bahwa kami nggak bisa, Tuhan, menyelamatkan diri kami sendiri. Karena itu kami membutuhkan Engkau, Tuhan, sebagai Juru Selamat, as our Savior, Lord. Dan saat ini kami mau berdoa buat siapapun yang mendengarkan video ini yang belum menerima Tuhan sebagai Juru Selamatnya, Bapak. Tapi saat ini kami berdoa, biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja, biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara di dalam hati kami, yang melawat setiap kami, Tuhan. Biarlah hati kami bisa dibukakan dan kami bisa menerima Yesus sebagai Juru Selamat kami. Karena berbahagialah orang yang miskin secara roh di hadapan Tuhan, maka merekalah justru empunya kerajaan surga. Bapak, kami tahu bahwa kami sangat membutuhkan Tuhan, dan kami percaya saat kami mengangkat tangan, kami tahu kami membutuhkan Tuhan. Kau pasti turun tangan untuk menyelamatkan kami semua. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Hanya dengan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya diberkati bersama, katakan amin. Thank you so much guys for watching. Stay tuned for the next episode. Pokoknya kalian stay safe dan stay blessed. Bye. Jesus bless you.